Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang ekologi. Dalam materi ekologi ini kita akan membahas tentang komponen lingkungan abiotik, komponen lingkungan biotik, dan bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Coba perhatikan pertanyaan pertama untuk memulai pembelajaran di video kali ini. Mengapa biji kacang hijau dapat tumbuh ketika diletakkan di atas kapas yang basah? Apa peran kapas basah dalam proses pertumbuhan tersebut? Apakah biji kacang hijau tetap bisa tumbuh menjadi kecambah jika tidak menggunakan media sama sekali? Dalam video ini, sahabat diharapkan dapat menjelaskan contoh-contoh komponen lingkungan biotik dan abiotik. Yang kedua adalah mengelompokkan komponen lingkungan biotik berdasarkan peran dan karakteristiknya. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh lingkungan terhadap organisme. Yang pertama adalah komponen abiotik. Pertumbuhan tanaman kacang hijau dipengaruhi oleh faktor tak hidup atau abiotik, yaitu air. Tidak hanya air saja yang akan mempengaruhi pertumbuhan organisme, tetapi juga terdapat komponen abiotik lainnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan suatu organisme. Contoh misalnya, kapas sebagai media tanam juga merupakan abiotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak hidup, baik itu fisik maupun kimia yang ada di lingkungan dan mempengaruhi kehidupan organisme. Komponen ini menjadi penentu utama bagi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan reproduksi organisme dalam suatu ekosistem. Contoh komponen abiotik ada air, udara, cahaya matahari, suhu, tanah, dan kelembapan. Selain komponen abiotik, kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan komponen biotik, seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Interaksi antar organisme ini mungkin menguntungkan atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri. Selanjutnya adalah komponen biotik. Komponen biotik merujuk pada semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Komponen ini mencakup berbagai organisme, mulai dari yang berukuran mikroskopis hingga yang berukuran besar, yang tentunya saling berinteraksi satu sama lain dengan lingkungannya. Coba perhatikan komponen biotik berikut ini. Poin yang pertama di sini adalah rumput. Rumput bertindak sebagai produsen. Ini merupakan komponen biotik sebagai sumber energi utama di ekosistem. Yang kedua adalah kerbau. Kerbau ini menjadi konsumen primer karena kerbau memakan rumput sebagai sumber energi. Berbeda lagi di tingkatan yang ketiga, yaitu harimau, konsumen sekunder. Hewan karnivora yang memakan hewan herbivora. Tingkatan yang keempat adalah bakteri sebagai dekomposer atau pengurai. Menguraikan sisa-sisa tubuh harimau, kerbau, atau rumput menjadi unsur hara. Secara lebih detail, produsen ini merupakan organisme yang dapat memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis, seperti tumbuhan hijau. Mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa yang kemudian digunakan oleh konsumen. Berbeda dengan produsen, konsumen ini bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan energi. Mereka dibagi menjadi konsumen primer, sekunder, dan tersier. Konsumen primer adalah pemakan tumbuhan atau herbivora. Konsumen sekunder pemakan hewan pemakan tumbuhan, karnivora. Dan konsumen tersier adalah predator puncak dalam ekosistem. Selanjutnya adalah dekomposer. Dekomposer atau pengurai ini merupakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat organik yang lebih sederhana, yang kemudian kembali ke tanah untuk digunakan lagi. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu detritivore, yaitu organisme yang memakan sisa-sisa bahan organik mati, seperti contohnya adalah cacing tanah, yang membantu mempercepat proses penguraian. Wah, menarik sekali ya komponen biotik dan komponen abiotik. Namun ada satu pertanyaan,
bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Kita perlu tahu bahwa lingkungan mempengaruhi organisme dalam beberapa hal. Contoh, pertumbuhan dan perkembangan seperti biji kacang hijau tadi yang menjadi kecambah. Karena faktor abiotik seperti cahaya, suhu, dan nutrisi mempengaruhi laju pertumbuhan. Yang kedua adalah kelangsungan hidup. Ketersediaan air, makanan, dan tempat tinggal menentukan kemampuan organisme untuk bertahan hidup. Yang ketiga adalah pola adaptasi. Organisme beradaptasi secara morfologi, fisiologi, dan perilaku untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat adalah interaksi antar organisme. Hubungan seperti predasi, kompetisi, simbiosis ini mempengaruhi dinamika populasi. Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut. Komponen abiotik, komponen biotik, dan juga pengaruhnya terhadap lingkungan sudah selesai. Sekarang waktunya kuis. Soal yang pertama. Cahaya matahari termasuk komponen lingkungan abiotik. Soal nomor 2. Tumbuhan hijau dalam ekosistem berperan sebagai produsen. Soal nomor 3. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Soal nomor 4. Air sebagai komponen abiotik berperan dalam proses fotosintesis. Soal nomor 5. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan perubahan pada suatu ekosistem adalah suhu. Terima kasih telah menyimak video bersama Mr. Klik tentunya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.